Pemirsa, KPK ungkit pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat meminta tambahan kuota haji. Siapa sangka berawal dari hadiah 20.000 kuota haji, kini Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qaumas menjadi tersangka dugaan korupsi haji. (8 Januari 2026 mungkin menjadi hari yang naas bagi Yakut Khalil Qaumas. Setelah 2 kali diperiksa KPK, Menteri Agama era Jokowi itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Peran Jokowi dalam masalah kuota haji hingga berujung ditemukan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan. Asep Guntur Rahayu mengungkap peristiwa berawal saat Jokowi bertemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk meminta tambahan kuota haji. Gayung bersambut, pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 tambahan kuota haji. Jadi rekan-rekan di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu. Pembagian kuota lalu ditentukan 90% atau 18.400 kursi untuk jemaah reguler dan 8% atau 1.600 kursi untuk jemaah haji khusus. Bukannya menerapkan aturan, Yakut yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama justru membaginya menjadi 50-50 hingga menuai masalah. Setelah ditelusuri KPK, diduga ada praktek jual beli kuota haji antara Kementerian Agama dengan sejumlah biro perjalanan haji. Sejak Juni 2025, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat hingga memeriksa sejumlah saksi. Dari mantan staf sus Isfah Abidal Aziz yang kini telah menjadi tersangka hingga pemilik biro perjalanan haji. Pertanyaannya, apakah KPK ada nyali memeriksa Joko Widodo sebagai saksi? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyebut belum bisa menahan Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. KPK juga mendesak Biro Haji mengembalikan uang dan aset yang terkait dengan korupsi kuota haji. Setelah menetapkan Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, KPK masih berupaya mengumpulkan uang maupun aset dari penyelenggara ibadah khusus haji atau PIHK dan Asosiasi Biro Travel Haji. Sebelumnya KPK mengklaim telah menerima pengembalian dana hingga 100 miliar rupiah. Kini KPK terus mendesak Biro Haji agar kooperatif untuk segera mengembalikan uang maupun aset kepada KPK. KPK juga masih terus menunggu kepada pihak-pihak yang masih ragu, masih maju mundur untuk mengembalikan terkait dengan aset-aset, termasuk dalam bentuk uang yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Silakan kami tunggu, nanti akan dilakukan penyitaan tentunya sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan juga langkah awal yang positif bagi optimalisasi aset recovery. Terkait penahanan mantan Menteri Agama era Joko Widodo dan Isfah Abidal Aziz, KPK mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah 2 lantai di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat pemilik tidak ada di rumah. Udah sampai ke listrik, Jai, itu Jai. Gentengnya si Ranto, gentengnya. Udah sampai listrik. Sebuah rumah 2 lantai di Jalan SDN Jati Keramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar Minggu malam. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas mengerahkan 6 unit mobil damkar dan 30 personil untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran terjadi saat pemilik tidak ada di rumah, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di jembatan besi dulu bangkit. Ya, mohon teman-teman yang dekat sanak famili silakan datang bantu ya. Kebakaran di depan di jembatan besi. Api cepat membesar dan membakar 8 rumah di kawasan padat penduduk di Jembatan Besi Jakarta Barat Minggu dini hari. Api merambat ke rumah lainnya membuat panik warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Titik awal kebakarannya itu terjadi di wilayah RW 09 Kelurahan Jembatan Besi. Itu ada berapa rumah Pak yang diperkirakan? Yang saya pantau itu ada satu rumah, cuman itu terdiri dari 21 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Dan api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah warga di desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulung Agung, ludes terbakar. Kebakaran diduga disengaja oleh seorang pria lantaran cemburu. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu sekitar pukul 3 dini hari di desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumbergempol, Tulung Agung, Jawa Timur. Bahkan saat kejadian, pemilik rumah tidak ada di lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Sebelum membakar, pelaku juga rusak rumah warga. Akibat kejadian ini, total kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku dan dugaan sementara pelaku sengaja membakar rumah korban lantaran dipicu api cemburu. Pelaku pun sudah menyerahkan diri dan diamankan oleh Polsek Sumbergempol. Pembakaran sebuah rumah. Ceritanya seperti apa? Dan Jadi diduga pelaku awalnya datang ke lokasi, ke TKP, kemudian melakukan pengerusakan bentuk kaca. Setelah itu pelaku menyerahkan diri. Pemirsa, seorang pelaku curanmor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, nekat melawan hingga terlibat baku tembak dengan polisi. Akibat baku tembak, 1 anggota polisi nyaris tewas. Inilah detik-detik penangkapan komplotan curanmor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penggerebekan berlangsung menegangkan lantaran para pelaku tak begitu saja menyerah kepada petugas. Saat penangkapan, petugas mendapat perlawanan dari komplotan tersebut, di mana salah satu pelaku memiliki senjata api dan turut menghujani polisi dengan peluru. Dalam baku tembak ini, 1 nyawa anggota polisi hampir saja melayang. 1 pelaku yang juga residivis pembunuhan anggota Brimopolda Lampung di 2015 lalu akhirnya dibekuk. Selain itu, polisi sita beberapa barang bukti, diantaranya 1 selongsong peluru, 2 unit motor diduga hasil curian, serta terdapat barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 gram lebih. Saat ini juga masih buron 2 pelaku lain, 1 pembawa senpi dan 1 yang ikut turut serta. Kami sarankan kepada pelaku dalam 1 kali 24 jam untuk menyerahkan diri ke Mapores Lampung Timur. Sampai saat ini, petugas masih terus memburu anggota komplotan lainnya yang diketahui telah melakukan aksi serupa. Atas perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.